Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Kali ini kita akan review tabu lampau jambuce gua. Kita taruh di atas selokan teman-teman. Nah tadi terlihat cacingnya teman-teman. Cacingnya tergerus karena pas di bawah pot ya teman-teman. Jadi di musim penghujan ini memang banyak cacing teman-teman yang memanfaatkan posisi media tanam di pot tanaman kita yang ada di pot ini teman. Jadi kalau kita geser memang banyak cacing, atau kalau kita bongkar banyak cacingnya teman-teman. Ya kadang merugikan, kadang menyuburkan. Kalau masih kecil-kecil itu masih bagus, tapi kalau udah besar memang agak repot. Itu istilahnya apa ya, dalam soal pertumbuhan itu dia menghalangi pertumbuhan lebih maksimal teman-teman. Oke, nanti kita bahas di ruang lingkup tersendiri ya teman-teman ya. Kemudian kita akan bahas mengenai jambuce gua. Jadi kenapa kemudian saya memelihara ini ya teman-teman, untuk dijadikan koleksi adalah karena memang bentuknya itu unik teman-teman, seperti buah pir ya, dalamnya juga merah. Nah itu yang kemudian saya tertarik dengan jambuce gua karena cantik banget nih bentuk buahnya. Kita ada di pot ya, kondisinya seperti ini. Kemudian di polybag itu kita ada 4, cuman mati 1 ya, jadi tinggal 3. Oke. Kalau ini memang yang di polybag itu pembibitannya angkok. Kalau ini pembibitannya adalah sambung ya, sambung atau okulasi. Nah teman-teman bisa lihat di sini posisinya ya. Jadi batang bawahnya dari biji, kemudian nah ini diambil entresnya ya, diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Kemudian slidingnya sebenarnya cukup bagus ya, karena memang tidak terlalu jauh dari tanah. Itu yang paling saya suka ya, slidingnya tidak terlalu jauh. Kan ada juga kadang-kadang slidingnya tinggi ya. Nah itu menurut saya sih kurang. Saya di sini karena memang posisinya kan tidak terlalu bagus dari sisi batang dan sebagainya ya. Pohonnya, batangnya itu tidak terlalu bagus. Jadi mungkin langkah pertama saya adalah pembentukan batang dulu teman-teman ya. Pembentukan batang itu yang paling penting adalah pembentukan batang. Nah, itu paling penting di situ teman-teman semuanya. Oke, kemudian karena ini condong ke salah satu sisi saja ya, nanti kita coba bagaimana agar dari sini itu keluar ranting atau tunas baru teman-teman, yang bisa menjadi cabang-cabang yang lain. Oke ya. Dan mencari bibitnya ini masih agak susah ya teman-teman ya. Jambuce gua ini masih agak susah, cari bibitnya agak rumit ya. Jadi memang rencana kita mau pakai buat indukan, tapi ya nggak tentu juga sih. Kadang-kadang kita pakai buat indukan, ada yang nawar ya, kalau cocok kita lepas. Seperti itu sih konsep dari kami teman-teman. Nah oke, ini udah mulai dari sebelah kiri saya ya, jadi hanya satu sisi aja. Sisi yang sini memang baru di bagian sini aja teman-teman, sininya belum. Nah saya berharap semua sisi itu nanti ada ranting-ranting gitu, jadi pembentukan batang atau ranting atau pohon lah. Karena ya saya juga berharap ada unsur keindahannya gitu teman-teman. Jadi tidak hanya tentang berbuah dan sebagainya, karena kita kan nanam di pot, jadi memang prosesnya agak lama. Nah terkait dengan harga ya, memang secara umum gua masih jarang. Konsep pasarnya adalah ketika barang itu masih jarang ya harganya lumayan gitu. Apalagi kalau udah ditanam di pot berbuah, perawatannya kan pasti juga lumayan teman-teman. Nah, itu yang kemudian membuat harganya masih cukup tinggi. Oke. Ya.
Oke teman-teman, nah seperti ini. Kemudian ini ada beberapa ranting yang kering ya. Nah tapi ini sudah mulai terbentuk sih, udah mulai bagus. Jadi fokus kita baru ke pembentukan ranting dulu teman-teman. Tapi kalau dari sisi pertumbuhannya sudah nyaman ini teman-teman. Terbukti dari daunnya seger-seger ya. Daunnya seger-seger, udah hijau nih. Oke. Kemudian mana lagi? Daun-daun yang dipangkal itu saya buang-buangin. Kemudian pucuknya saya potek-potekin teman-teman. Saya potek-potekin. Nah ini kemudian biar nanti muncul ranting baru. Nah itu teknik pembentukan apa namanya, teknik pembentukan pohonnya atau teknik pembentukan batangnya seperti itu. Kemudian memang kemarin itu karena kita belum ada cangkokan teman, jadi kita cangkok ya. Tapi ternyata udah mulai muncul akarnya juga. Nah sebenarnya sih sayang juga gini, cuman kan daripada kita pangkas ya kita manfaatin. Cuman nanti kan pasti apa ya, memeliharanya itu lebih lama gitu, maksudnya pembibitannya jauh lebih lama karena kan posisinya memang batang segini kita cangkok. Cuman daripada istilahnya kita daripada kita apa namanya ya, daripada kita potong dibuang sayang, mendingan kita manfaatkan gitu ya. Buat pribadi lama nggak mas pak, seperti itu teman-teman. Kemudian kita pakai potnya 50 ya deh ya, 50. Batangnya sih masih kecil teman-teman. Nah seperti ini batangnya. Jadi tapi ini udah larut sih, udah larut, cuman memang sisanya masih ada ini, sisanya masih ada. Larut terus. Jadi kalau konsepnya dari saya sih sebenarnya belum jadi teman-teman. Nah terlihat kan, jadi cenderung ke salah satu sisi. Makanya nanti saya berharap di sebelah kanan itu nanti di bagian sini ada tunas baru, kemudian arahnya ke sini. Jadi semua sisi sudut mata angin itu ada. Nah itu sih harapan saya gitu ya. Terlepas apakah kemudian nanti duluan berbuah ya nggak masalah. Yang penting saya mencoba agar semua sisi itu ada tunasnya, ada rantingnya, sehingga dilihat juga kelihatan lebih elok gitu ya. Dilihat juga lebih cantik, lebih cakep. Seperti itu teman-teman. Baik, kemudian apalagi kalau dari media tanam kan kemarin bawaan ya, ada sekam mentas, yang kemudian ada tanah, ada pupuk ya, udah nggak jauh dari itu sih teman-teman, nggak jauh dari itu. Yang penting kebutuhan sinar matahari sama air dapet lah. Nah kebetulan kan agak rindang ya di atasnya, jadi sebuah masalah buat saya, tapi nggak apa-apa. Terbukti sekarang sudah mulai nyaman. Nah sudah mulai hijau-hijau, udah mulai muda-muda, tunas-tunas baru bermunculan, artinya pertumbuhan vegetatifnya udah jalan. Tinggal ini saja sih pembentukan apa ya, batang, pembentukan pohon agar lebih rapi dari sisi apa ya, semua sudut agar ada rantingnya, itu harapan saya. Demikian teman-teman ya untuk review tentang pembentukan batang dari tabu lampot jambuce gua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Sama-sama ya, kita juga baru belajar. Kemudian jangan lupa menanam. Terima kasih.